Perjuangan seorang guru mendidik siswa. Di sebuah desa kecil, ada salah satu sekolah dasar yang membuka pendaftaran peserta didik baru untuk anak kelas 1. Disinilah awal mula perjalanan seorang siswi yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dia bernama Nika. Pada suatu pagi, ibunya bergegas mengajak Nika pergi ke sekolah untuk mendaftar. Akhirnya Nika pun resmi diterima sekolah dan langsung memulai pembelajaran. Pada hari itu, Nika pun kebingungan bagaimana cara ia berkenalan dengan teman-teman barunya. Salah satu siswa menghampiri Nika dan mengajak Nika berkenalan. "Halo, apakah aku boleh berkenalan denganmu?" Nika pun menjawab, "Tentu saja boleh, perkenalkan nama aku Nika." "Hai Nika, senang bertemu denganmu. Perkenalkan, nama aku Nala Dipagisya. Kamu bisa panggil aku Nala." Nika pun menjawab, "Oke Nala, semoga kita bisa berteman baik. Kalau boleh tanya, apakah kamu sudah mempunyai teman sebangkumu?" "Nala, kebetulan aku belum mempunyai teman sebangku Nika. Kalau kamu mau gak duduk bareng aku?" "Nika, tentu saja aku mau Nala." Setelah itu, mereka menjalani hari-hari sekolah dengan penuh kegembiraan. Tetapi pada suatu hari, sikap Nala sangat berubah terhadap Nika. Dan Nika pun bertanya, "Nala, apakah kamu ada masalah denganku?" Nala tidak menjawab pertanyaan Nika sedikit pun. Ia hanya terdiam. Semakin hari, Nika pun semakin kebingungan dengan sikap Nala yang acuh padanya. Setiap hari, Nika selalu menanyakan apa yang terjadi terhadap Nala sampai Nala menjawab, "Nika, sebenarnya dari awal aku udah gak mau sama kamu. Aku juga terpaksa duduk sama kamu. Aku gak mau punya teman kayak kamu." Nika pun langsung terdiam sambil menangis segukan di halaman belakang sekolah. 3 orang teman Nika pun menghampiri Nika dan menanyakan kepada Nika apa yang terjadi padanya. Nika pun tidak berani membeberkan perkataan yang disampaikan Nala kepadanya. Hari demi hari berjalan. Nika dan Nala tidak berinteraksi sedikit pun, akan tetapi mereka masih bisa duduk bersama. Pada suatu pagi, Nala pun menghampiri Nika dan mencoba meminta maaf kepada Nika atas apa yang telah ia lakukan. Nika pun menjawab, "Sudahlah Nala, aku sudah melupakan kejadian itu. Aku juga udah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta maaf padaku." Tetapi hati Nala tidak sepenuhnya ingin meminta maaf kepada Nika. Pada jam istirahat, Nala tiba-tiba meminta uang jajan Nika yang hanya Rp3.000 secara paksa. Pada akhirnya Nika memberikannya dan ia rela tidak membeli jajan karena ia ingin pertemanannya baik-baik saja. Selain itu, Nala juga menyuruh Nika untuk selalu datang pagi-pagi ke rumah Nala agar ia mempunyai teman saat berangkat sekolah. Padahal sudah jelas rumah Nika dan Nala tidak satu arah. Setiap hari, Nala mengharuskan Nika untuk memberikan uang sakunya serta menjemputnya setiap pagi. Hal itu terjadi kurang lebih selama 2-3 tahun. Tetapi Nika tidak berani memberitahu teman-teman yang lainnya tentang apa yang ia rasakan. Hari demi hari, teman-teman Nika merasa aneh dan bertanya-tanya, mengapa Nika jarang membeli jajan di sekolah, bahkan tidak pernah. 3 orang teman Nika bertanya, "Nika, aku mau nanya tapi sebelumnya kami minta maaf karena takut menyinggung perasaan kamu. Kenapa sekarang kamu jarang jajan, bahkan tidak jajan sedikit pun? Apakah kamu tidak diberi uang jajan sama ibu kamu?" Nika pun menjawab, Aku hanya sedang menabung agar bisa membantu ibuku saja." 3 orang teman Nika hanya menjawab, "Oh ya sudahlah kalau begitu." Tetapi 3 orang teman Nika tidak percaya kepada ucapan Nika. Mereka bertiga meminta bantuan kepada guru wali kelasnya yang bernama Bu Ratna. Dan ya, hari itu tiba. Semua yang Nika sembunyikan terbongkar begitu saja. Akhirnya Bu Ratna bersikap tegas terhadap Nala. Duduk mereka pun dipisahkan. Tetapi Nika meminta kepada Bu Ratna agar masalah ini tidak sampai kepada orang tuanya dan kepada orang tua Nala. Nika mengikhlaskan semua yang sudah terjadi kepadanya, dan Bu Ratna pun memenuhi permintaan Nika. Ibu Ratna juga selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan pertemanan Nika dan Nala.
Nika dan Nala pun sudah baik-baik saja, tetapi tidak seakrab dulu. Pada pagi hari yang cerah, sekolah mengadakan seleksi siswa yang akan mengikuti perlombaan. Macam-macam lomba yang akan diseleksi pada saat itu adalah pidato, sholat MTQ, MHQ, dan LCC. Pada saat itu Nika pun mengikuti seleksi pidato. Meskipun Nika berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi ia memiliki potensi dan semangat belajar yang tinggi. Semua guru di sekolah mengetahui bahwa Nika adalah anak yang sangat berbakat, dan akhirnya pun Nika terpilih untuk mewakili sekolah dalam mata lomba pidato. Setiap pulang sekolah, Nika harus latihan pidato terlebih dahulu yang dibimbing oleh Ibu Ratna. Bu Ratna selalu memotivasi Nika untuk terus berjuang. Pada suatu hari, Nika merasa kurang semangat dikarenakan tidak enak badan, jadi Nika tidak bisa berlatih. Tetapi Nika lupa tidak meminta izin kepada Bu Ratna bahwa hari itu ia tidak bisa berlatih, sehingga Bu Ratna menunggu Nika hingga sore hari. Pagi hari pun tiba. Nika baru menyadari bahwa ia lupa tidak meminta izin untuk pulang hari kemarin. Nika enggan menemui Bu Ratna dikarenakan ketakutan, tetapi ia harus menemui Bu Ratna. Nika pun memberanikan diri untuk menemui Bu Ratna. Sesampainya di ruang guru, ia menghampiri Bu Ratna dan berkata, "Assalamualaikum Bu. Ibu, maaf Nika kemarin langsung pulang karena Nika kurang enak badan." Bu Ratna pun menjawab, "Waalaikumsalam. Iya, tidak apa-apa Nika, Ibu mengerti." Nika pun menjawab, "Baik Ibu, Nika sangat berterima kasih pada Ibu sudah memaafkan kesalahan Nika." Dan hari perlombaan pun tiba. Nika bergegas berangkat ke sekolah. Ia bergegas bersama teman-teman yang lainnya untuk pergi ke tempat perlombaan. Perlombaan pun berjalan dengan lancar dan akhirnya Nika pun berhasil memenangkan perlombaan. Dan betapa bangganya Bu Ratna melihat anak yang ia bimbing memenangkan perlombaan. Pada suatu hari, Nala ditugaskan untuk mengunci kelas setelah pulang sekolah. Ia juga ditemani oleh 3 orang teman. Akan tetapi pas pulang sekolah malah Nika yang dikunci di dalam kelas oleh 3 teman yang selama kurang lebih 5 menit. Nika di dalam kelas hanya bisa berteriak meminta tolong sambil menangis sesegukan. Dan pada akhirnya pintu pun dibuka oleh 3 orang temannya. Lalu Nika pun melemparkan kunci yang ke tengah lapangan sambil berlari untuk pulang. Ia tidak memikirkan tugasnya untuk mengunci pintu kelas. Dan salahnya 3 orang teman Nika tidak mencari kunci yang Nika lemparkan ke tengah lapangan itu. Dan mereka malah langsung pulang. Setelah sampai di rumah, Nika berusaha memberitahu kepada Bu Ratna bahwa ia telah melemparkan kunci ke tengah lapang. Reaksi Bu Ratna pun sangat kecewa terhadap Nika. Dan Bu Ratna menyuruh Nala untuk mencari kunci yang telah Nika lemparkan. Keesokan harinya, Nika meminta maaf kepada Bu Ratna atas apa yang ia perbuat. Dan pada akhirnya Bu Ratna pun memaafkan kesalahan Nika.